Tiada tersisa, tak lagi ku simpan. Untuk apa mencinta jika tak setia? Tak peduli, ku tak peduli. Kan ku akhiri drama ini. Banyak waktu terbuang, lewatkan banyak peluang. Kau rampas segala yang baik dariku. Ingat perkataanmu, ku tak bisa tanpamu. Salah, ku tak lagi butuh kamu. Sorry to say, I've been this way. Time to get away, no reason for me to stay. I'm doing fine, you're out of mind. You're just a memory I'll leave behind. Kau habiskan waktuku, pergilah kau berlalu. Kini air mataku takkan lagi layak untukmu. No, 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 it's not me, it's you. No, 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 it's not me, it's you. Takkan lagi ada kali yang kedua. Kau yang membuat cinta ini tak bersisa. Tak peduli, tak peduli, tak peduli, tak peduli. Kan ku akhiri drama ini. Janji berkali-kali, tapi tak pernah kau tepati. I'm no longer the fool that you once knew. Ku tak lagi butuh kamu. Sorry to say, I've been this way. Time to get away, no reason for me to stay. I'm doing fine, you're out of mind. You're just a memory I leave behind. Kau habiskan waktuku, pergilah kau berlalu. Kini air mataku takkan lagi layak untukmu. No, 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 it's not me, it's you. It's not me, it's you. No, 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 it's not me, it's you. Can't blame it on me, won't blame it on you. And now there's nothing we can do. Please let me go, I know you know. You're just a memory I'll leave behind. Kau habiskan waktuku, pergilah kau berlalu. Kini air mataku takkan lagi layak untukmu. No, 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 it's not me, it's not me, it's you. No, 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 it's not me, it's you. Without you.
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Talk show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita bersama seperti biasa tentunya di Sabtu kita bertemu dengan tamu-tamu spesial, wanita-wanita inspiratif. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dengan salah satu inspiratif. Nah, tamu kami kali ini beliau adalah bidan desa, Bu Bidan ya, 12 tahun sudah. Ibu Mega Armini menjadi bidan yang melayani kesehatan perempuan dan ibu hamil di Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dan selama itu juga untuk bisa bertemu dengan pasien-pasiennya, Bu Bidan Mega harus menyeberangi sungai berarus deras dengan berjalan kaki dengan medan yang cukup ekstrim. Nah, bagaimana selengkapnya kisah Bu Bidan? Mungkin Anda juga sudah menyaksikan begitu ya, video yang viral. Ini banyak yang kemudian komentar dan juga menyaksikan, menonton begitu ya video viral dari Ibu Bidan. Di studio saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Bidan Mega Armini ya, bidan desa di Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Bidan. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bu Bidan saja ya? Iya. Ini kalau sempat membaca Bu Bidan cantik. Oh emang? Bisa. Oke. Sebagian dari doa supaya cantiknya semakin bertambah. Oh, supaya Masya pasien-pasiennya baru lihat bidannya sudah sehat. Terus anaknya juga yang lahir ketularan Iya. cakepnya gitu Iya. ya. Oke. Bu Bidan kabar sehat? Iya, alhamdulillah sehat walafiat. Ini Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Iya. Datang ke Makassar gitu? Iya. Ini Karena dapat undangan dari RRI. terima kasih banyak. Iya, saya juga berterima kasih banyak atas undangannya dari RRI. Ya, sama Bu Nila ya. Iya. Semoga. Oke, Bu Bidan, ini kita ngobrol-ngobrol begitu, pendengar juga banyak yang ingin tahu ya. Iya. Dari video yang viral itu ternyata itu hanya video yang satu dari sepersekian banyak begitu aktivitas Bu Bidan sehari-hari begitu ya. Iya. Nah, mungkin Bu Bidan di awal boleh, biar tak kenal maka tak sayang begitu. Boleh perkenalan dulu Bu Bidan dan kesibukannya sehari-hari seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mega Armini, dipanggil Bidan Mega. Kesehariannya itu beraktivitas sebagai bidan desa di Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Mungkin desa saya itu adalah salah satu desa yang terpencil yang ada di Kabupaten Bone. Mungkin Bapak Bupati Ki Bone tahu persis ini lokasi karena sering berkunjung ke sana. Begitupun dengan gubernur sekarang pernah berkunjung ke desa saya, sempat nginap 1 malam. Iya, di desa saya. Responnya seperti apa? Desanya kan terpencil? Terpencil. Akses ke sana, infrastruktur segala macam. Untuk ke tempat saya, jalannya, maksudnya tempat tinggal saya bagus. Cuma ada 2 dusun di daerah kerja saya itu cuma dilewati oleh roda 2, yaitu dusun Baholangi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Goa dan dusun Madelo yang kemarin itu yang melewati sungai yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. Oke. Dan
Ini kemudian viral begitu ya videonya. Ini Ibu Bidan terlihat menyusuri sungai yang deras begitu. Tapi yang saya lihat tetap tersenyum begitu ya. Selalu sumringah. harus dihadapi dengan senyuman padahal- apapun itu. Padahal kalau saya berpikir, wah saya ketakutan nih jangan sampai saya hanyut nanti. Terus ngelihat juga pakai motor trail begitu. Terus menyusuri kayak hutan, terus kegelapan malam. Iya, kadang kalau hujan deras itu melewati longsor, harus maksudnya warga dulu buka jalan sedikit, baru kita lewatin itu untuk longsornya untuk ke rumah warga. Iya. Boleh diceritain gak sih maksudnya yang video viral itu ini pada saat kapan dan Bu Bidan mau kemana? Itu pada saat ingin menolong pasien yang hendak melahirkan yang di dusun Madello. Kebetulan saat itu cuaca maksudnya hujan deras, habis hujan deras, makanya air sungai meluap. Di sisi lain ini kita harus menolong pasien. Pasien kan biasanya pasien ke pustu, tapi karena kan itu sungai meluap. Akhirnya pasien tidak bisa ke pustu langsung, makanya sebagai kan memang biasanya sebelum ke pustu kita menjemput bola ceritanya, menjemput bidannya, menjemput pasiennya. Membawa ke fasilitas kesehatan. Iya, seperti itu. Dan medannya memang iya, begitu kita lihat sendiri medannya, itu kan ada jalannya. jembatan Bu Bidan. Itu kemarin ada jembatan pelimpa, cuma air sungai meluap, akhirnya jembatan pelimpa itu juga maksudnya tenggelam, jadi tidak bisa melewati, tidak bisa, harus beranikan diri untuk. Tapi itu bukan kali pertama lewati terobos sungai seperti itu. Sering kalau ada pasien, kadang tengah malam. Lewati sungai? Iya, lewati sungai. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga aman selalu. Insyaallah. Nah dengan ini lindungan. kalau jaraknya sendiri dari rumah Bu Bidan ke lokasi pasien? Ke lokasi pasien untuk kalau di dusun kemarin itu dusun Madello, kurang lebih 5 kilo dari tempat saya. Tapi yang dusun Baholangi itu dia kurang lebih 10 kilo dari tempat saya tinggal. Jadi kadang-kadang itu kita harus berjalan kaki ke situ, ke dusun Baholangi. Yang kadang kalau saya merujuk itu bukan lagi ke Kabupaten Bone, tapi lebih ke Kabupaten Goa karena aksesnya lebih dekat ke Goa. Maksudnya menandu pasien itu lebih dekat ke Goa. Maksudnya mobil untuk sampai ke itu menandu pasien. Itu kalau lihat video yang viral juga, ini ditandu pakai sarung, kemudian pakai bambu. Memang nggak bisa mobil gitu? Kan namanya nggak bisa mobil sampai ke sana, harus jalan kaki. Jadi jalan satu-satunya ya ditandu. Kalau naik motor kan nggak mungkin ibu yang kesakitan mau dibonceng. Apalagi jalanan licin. Jadi kadang itu warga sekitar 10 orang dipanggil semua untuk ganti-gantian menandu karena jalannya itu naik gunung, turun gunung. Dan itu malam pula. Kejadiannya waktu itu? Waktu itu malam, jam 1 malam. Oh, jam 1 malam. Iya. Wah, luar. Dan alhamdulillah jam 5 pasien sudah sampai melahirkan di Kabupaten Senjai. Jadi jam 1 malam, jam 12 kalau tidak salah, sebelum jam 1 malam itu saya bawa pasien ke kabupaten. Iya. Nah, pendengar kita juga yang mungkin bertanya Bu Bidan, emang di sana nggak ada puskesmas kah atau fasilitas kesehatan yang memadai, atau memang keseharian Bu Bidan yang memang secara berkala sering datang ke rumah-rumah pasien begitu, atau seperti apa Bu Bidan? Begini, kan kebetulan saya juga penanggung jawab pustu, ada pustu. Tapi namanya ini ibu melahirkan, apalagi ada kendala, harus dirujuk, tidak mungkin disimpan-simpan. Makanya kan saya rujuk dulu ke puskesmas, kemudian langsung ke
kabupaten. Apalagi pasien melahirkan kita tidak bisa menunggu waktu yang lama. Bilang tunda-tunda dulu, nanti lihat, maksudnya lihat perkembangannya, tidak bisa seperti itu, harus segera ditindaki supaya ibu dan bayi bisa tertolong. Dan alhamdulillah waktu itu alhamdulillah ibu dan bayinya selamat. Alhamdulillah. Iya. Baik. Nah kalau Bu Bidan sendiri sudah berapa lama sih mengabdi? Sudah kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Iya, 2010 selesai langsung kembali mengabdikan diri. Sempat sukarela 4 bulan. Terus dikontrak sama presiden PTT. PTT 6 tahun. Setelah itu ada programnya Jokowi untuk PTT mengangkat jadi PNS dan alhamdulillah. Oh sekarang udah PNS. Iya. Itu kali pertama dari 12 tahun yang lalu sudah di Bontojai nih? Iya, sudah di Bontojai. Kenapa kok memilih di sana begitu? Padahal banyak tempat lain setelah mungkin selesai kuliah begitu ya. Kenapa memilih? Kebetulan kan di desa saya di Bontojai itu kan tempat saya lahir. Saya lahir di sana dan orang tua di sana. Waktu kecil memang sudah bercita-cita menjadi seorang bidan. Iya, kenapa, karena iya. Bu Bidan? Saat itu waktu kecil itu sering kasihan melihat warga-warga kalau sakit cuma bantuan dukun, bantuan itu yang cuma ditiup-tiup begitu. Iya, ditiup-tiup kan kasihan masyarakat. Apalagi orang tua itu kalau dulu kan naik mobil itu pasti muntah apa. Jadi dia tidak bisa ke puskesmas, apalagi jarak desa saya itu ke puskesmas lumayan jauh. Mana jalannya juga jelek. Jadi kadang masyarakat maunya itu berobat di rumah. Makanya saya itu cita-cita semoga nanti setelah supaya saya kerja saya bisa mengabdikan diri di desa saya sendiri supaya bisa membantu masyarakat, apalagi kalau di desa saya kan saya anggap semua keluarga. Iya. Wah, mulia sekali ternyata udah dari kecil begitu ya. Dari kecil. Dan Allah mengabulkan seperti itu. Iya, apalagi kan rumah pas berdampingan dengan pustu. Jadi sering melihat pustu itu kosong, tidak ada orang yang kantor, makanya semoga besar nanti suatu saat saya bisa kantor di situ supaya terisi, ndak masyarakat bisa datang memeriksakan kesehatannya gitu. Kalau kondisi dulu Bu Bidan katanya nggak ada yang menetap begitu ya? Iya, ndak ada. Tenaga medis Iya, dia di kecamatan. Iya. Oh, jadi dulu kondisinya kalau ada butuh pertolongan cepat Ke kecamatan, maksudnya ke kecamatan. Iya. Terkadang dulu itu orang melahirkan sendiri di rumah sebelum ada bidan desa. melahirkan sendiri di Iya, rumah? di rumah dibantu dengan dukun. Iya. Sebelum ada bidan, tapi alhamdulillah sekarang selama ada bidan seluruh wilayah yang ada di Bontocani itu semuanya sudah ada bidan desa. Oke. Iya. Yang berubah sekarang setelah dari 12 tahun sampai sekarang ini apa Bu Bidan? Itu Kondisi kesehatan masyarakat lebih terpantau dengan baik. Kesehatannya, apalagi kan kita sekarang banyak program kesehatan. Iya, untuk itu supaya masyarakat pola pikirnya ke kesehatan itu kan lebih meningkat. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, Iya. kita jeda dulu Bu Bidan Iya. ya. Nah, kita ajak juga nih untuk Anda yang ingin bertanya mungkin ke Bu Bidan. Saat ini juga kami live ya di Facebook dan juga di YouTube. Anda bisa komentar di situ dan nanti kita akan bacakan. Kami jeda dulu mendengar, tetap bersama di Pengarus Utamaan Gender. Kita masih bersama dengan Bu Bidan Desa Ibu Mega Armini. Kami kembali sesaat lagi. Seger banget, panas-panas gini minum es. Seger. Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo? Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh. Gini nih punya Dek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada,
maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat. Nggak mau dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis. Wah. Ma, Ulan, Ma. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.
Anda masih terus bersama kami di Profil dan Inspirasi, dan kita masih bersama tentunya di Pengarus Utamaan Gender bersama Bu Bidan Mega Armini ya. Tadi beliau sudah menyampaikan cerita bagaimana kemudian dari kecil sudah bercita-cita ingin menjadi bidan, begitu karena kondisi di kampung halaman tercinta ini menerobos lebatnya hutan, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di desa kelahirannya, termasuk juga kalau kita disampaikan tadi ini harus menyusuri jalan setapak yang menanjak, berkelok dan menurun curam, termasuk juga 24 jam pokoknya harus siap siaga. Begitu Bu Bidan ya? Oke, Bu Bidan, ini kita ini mungkin sambil cerita-cerita begitu ya. Ini yang viral kemudian kondisi jalannya memang seperti ini Bu ya? Iya, itu longsor, habis longsor itu hujan deras. Ini Bu Bidan nih yang Iya, kendarai? iya. Luar biasa, saya pikir tadi pembalap. Pokoknya jadi bidan itu harus serba bisa. Jadi ini naik motor trail seperti ini Iya, udah terbiasa. Iya. Karena Karena memang memang di sana Medan yang harus mewajibkan kita pintar-pintar untuk naik motor trail supaya memudahkan saya sebagai bidan lebih dekat sama pasien untuk kunjungan. kalau tadi lihat di video juga warga merasa bersyukur katanya kalau dulu harus rutin ke puskesmas, harus susah begitu. Sekarang udah mudah karena rutin didatangi secara berkala begitu Bu Bidan ya. Iya. Kunjungan rumah. Kunjungan ke rumah-rumah. Ke rumah warga. Nah, ini termasuk waktu itu yang viral ya. Iya. Kebetulan itu sama itu anak-anak yang main-main di sungai. Ini anak ini juga kemarin kebetulan ada program sirkul massal dari Poltekkes tempat saya langsung ke desa saya. Kebetulan itu sempat bercanda sama ini anak yang 3 orang supaya rasa takutnya itu hilang. Cepat bercanda bilang bagaimana hasilnya, bagus kan. 1 minggu setelah sirkum ini kejadian, ini juga anak-anak main-main di situ di sungai. Oke. Kemudian ini juga yang aksi heroik nih malam-malam. Iya. Nggak kentara gitu ya. Ini boleh diceritain nggak sih Bu Bidan? Ini yang kemarin ditandu. yang menjemput pasien kemarin ini yang melewati sungai. Kan maghrib saya ke sana jam 6 untuk menjemput, tapi air sungai meluap sehingga terpaksa menunggu dulu itu air sungai surut baru bisa membawa pasien ke puskesmas. Wow, luar biasa ya. Dan momen yang nggak dilupain selama bertugas 12 tahun ini apa nih? Momennya Yang paling diingat tuh pada saat melayani pasien iya, pada saat melayani pasien itu ketika seumpama kan ada kendala itu pasien tidak bisa dibawa. Maksudnya dia sudah pembukaan lengkap, maksudnya dia lambat menelpon bidan, maksudnya sudah saat pembukaan lengkap dia menelpon bidan. Terkadang itu kita mencoba menolong di rumah karena mau tidak mau harus ditolong karena dia sudah pembukaan lengkap, maksudnya kepala sudah nampak. Jadi ditolong di rumah. Ketika bayinya itu lahir, ibunya senyum berterima kasih. Di situlah momen paling indah, paling pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata indahnya seperti apa itu jika seorang pasien berterima kasih kepada bidannya. Contoh kemarin juga itu yang sempat diwawancara pasien luka diabetes. Dia itu saya rawat 3 bulan di rumah dan akhirnya luka diabetesnya itu sembuh meskipun jari kakinya itu satu sempat maksudnya saya cabut karena sudah mati itu jari kakinya. Dan alhamdulillah sekarang ibunya sudah bisa berjalan. Nah kalau sekarang nih Bu Bidan matanya berkaca-kaca, ini bentuk kebahagiaannya itu ya, motivasinya bukan karena uang begitu, tetapi memang udah keselamatan yang lebih penting. Itu uang maksudnya
sebagai tanda terima kasih itu pun kalau ada masyarakat yang memberi. Tapi masyarakat di kampung saya itu kadang memberi berupa hasil buminya. Kadang ada yang kasih beras, ada yang kasih sayur. Kebetulan di sana kan juga ada madu, gula merah. Pokoknya senang sekali bisa bertugas di desa sendiri. Udah nganggap Iya. keluarga begitu. Iya. Nggak ada keinginan Bu untuk mungkin keluar gitu? Kalau kalau demi masa depan yang lebih bagus mungkin ada keinginan Pak, tapi kalau bisa sih andaikan fisik, namanya bidan desa itu harus ditunjang dengan fisik, apalagi kita kan waktu terus berjalan, tidak mungkin fisik begini-begini, maksudnya akan kuat seperti ini terus. Suatu saat pasti akan tua. Kalau tua pasti tidak bisa naik motor trail seperti yang di video. Keluarga gimana? Khawatir dong suami tuh di depan kalau ngelihat selalu nemenin nyusurin sungai, trail, malam, gimana? Iya, mungkin karena sudah terbiasa jadi harus menerima resiko istrinya, pekerjaan istrinya itu seperti apa. Kalau Bu Bidan sendiri 24 jam waktunya tuh untuk warga desa. 24 jam. Mereka nelpon? Kadang nelpon, kadang datang sendiri ke rumah jika maksudnya membutuhkan bantuan. Kalau komunikasi di desa Bontojai seperti apa Bu Bidan? Kalau jaringan bagus untuk maksudnya di desa kotanya. Tapi kalau di situ di Dusun Madelo, Baholangi, dia itu tidak ada jaringan, harus pasien ke tempat mencari jaringan supaya ke batas kah, ke mana yang jelasnya sudah tahu titik-titik jaringan, kalau membutuhkan bidannya ke titik jaringan lalu menelpon bidannya. Tapi nggak pernah ada yang telat ditolong gitu Bu Bidan kejadian? Iya, alhamdulillah selama 12 tahun belum pernah, karena kan terpantau terus. Terkadang itu apalagi kalau ibu hamil itu kan saya pantau setiap bulannya, apalagi kalau saat-saat menunggu pasti saya pantau terus, apalagi saya pendekatan terus ibu, kalau ada tanda-tanda cepat menelpon atau apakah kasih kabar, jangan lambat supaya saya bisa cepat datang. Iya. Kalau di Bontojai apa sih yang dibutuhkan warga di sana Bu Bidan? Kalau masalah jalan. Oh, jalan. Iya. Kalau bisa sih jalannya diperbaiki supaya sampai saat ini masih seperti yang di video tuh? Iya, sampai saat ini untuk ke dusun itu Madelo dan Baholangi seperti itu kendalanya. Oh, jadi itu harapan Bu Bidan sama warga di sana juga. Iya. Kalau fasilitas kesehatan Bu Bidan, alat-alat kesehatan termasuk mungkin SDM di sana gimana? Kalau alat kesehatan itu alhamdulillah setiap ada permintaan ke dinas kesehatan, alhamdulillah langsung maksudnya permintaan pasti ada umpan baliknya, biasa alat datang. Kemudian ada juga bantuan dari ADD desa. Jadi setiap kita butuh itu kita permintaan ke desa. Dan alhamdulillah juga terpenuhi. Masalah SDM ya. Kalau Bu Bidan ini ada yang tanya juga, Bu Bidan seorang diri gitu di sana di desa Bontojai itu atau gimana? Ya itu kan semua desa itu satu bidan, tapi kan maksudnya berdekatan aja dengan kampung sebelah. Jadi bisa kayak sekarang saya kan ke Makassar, jadi otomatis saya nitip sama teman yang ada di kecamatan, yang ada di tetangga bidan di tetangga desa. Kalau saya akan meninggalkan kampung, jadi kalau ada apa-apa, ada pasienku yang minta bantuan, tolong nanti dibantu. Apalagi
apalagi pasienku itu ada apa-apa langsung menelpon ke saya. Nanti saya langsung komunikasi sama teman yang ada di puskesmas kah atau yang ada di tetangga desa seperti itu. Dan pun Bu Bidan meninggalkan desa Bontojai karena ada urusan mendesak juga seperti sekarang ini katanya melanjutkan pendidikan Bu Bidan ya? Iya, alhamdulillah melanjutkan pendidikan di Universitas Megareski jurusan kebidanan. Oh, tadinya kalau ngomongin tentang sekolah katanya perjuangannya luar biasa juga. Iya, alhamdulillah dari kecil memang sudah mandiri. Karena namanya desa terpencil, di sana itu dulu tidak ada sekolah SMP. Jadi dari kecil umur 12 tahun itu sudah jauh dari orang tua menuntut ilmu ke Kabupaten Goa Malino karena kebetulan di sana ada saudara dari bapak saya tinggal di sana selama 3 tahun. Setelah itu ke sini ke Kabupaten Goa juga, tapi dia sudah di kota di Suku Minasa SMA-nya 3 tahun juga. Kembali ke kampung itu paling hari Lebaran ketemu sama orang tua. Terus kuliah ke Makassar. Oh, di Makassar kuliahnya. Di Makassar, di Waktu sini. kuliah di mana? Di sini di Poltekkes Makassar. Ngambil kebidanan. Iya, ngambil kebidanan 3 tahun. Setelah itu alhamdulillah kembali ke kampung mengabdikan diri. Kalau perjuangan. Dan ini juga dari kuliah tidak mudah juga begitu. Iya. Tidak mudah menggapai gelar D3 itu cukup banyak tantangan perjuangan. Apa-apa saja nih perjuangannya kemudian sampai bisa jadi bidan? Perjuangannya itu karena jauh dari orang tua. Itu. Iya, sebagai kita mungkin kembalikan sama diri tak kalau masih kan umur-umur sebegitu kan pasti butuh orang tua ada yang dampingi. Tapi pokoknya kan demi masa depan harus melawan itu, harus melawan jauh dari orang tua. Dan alhamdulillah saya memiliki orang tua yang bagus, yang baik, yang selalu mendukung saya. Terima kasih untuk orang tua saya. Ya, seperti itu. Apa saja perjuangan yang diingat dari orang tua yang tentu punya dukungan yang luar biasa, harus juga menahan rindu dari umur 12 tahun sampai kemudian meraih gelar bidan harus pisah dengan anaknya. Yang diingat apa saja perjuangan orang tua Bu Bidan? Itu dia kalau kan kebetulan dia juga pegawai, jadi dia kan tidak bisa juga, waktunya juga terbatas untuk maksudnya untuk kunjungi saya maksudnya waktu sekolah. Jadi mungkin itu harus menahan rindu. Dulu apalagi dulu kan tidak ada telepon, cuma surat. Kirim uang itu melalui surat. Ya, seperti itu. Dan orang tua maaf masih ada? Iya, alhamdulillah. Gimana respon orang tua setelah melihat Masya Allah anaknya sudah jadi sukses lah begitu, sudah jadi PNS, banyak membantu orang, banyak didoakan orang, dan alhamdulillah ini juga berkat media akhirnya viral begitu. Gimana orang tua? Iya, pasti bangga. Kemarin waktu sempat viral ya, dia sempat itu bilang tidak menyangka, bilang akhirnya bisa semua orang bisa tahu perjuangan saya. Kan selama ini dia lihat sendiri perjuangan saya di desa itu seperti apa. Maksudnya waktu saya di rumah itu mungkin tidak terlalu bagaimana, karena pasien kan harus apalagi di daerah saya itu biasanya pasien itu lebih ingin dikunjungi daripada dia mau datang. Iya. Masya Allah. Iya. Ini di studio kita juga bersama ini siapa? Iya. Oh, ini anak. Iya. Oh. Anak namanya siapa? Elma. Adik namanya siapa? Boleh dong ke dekatnya mama, peluk mama. Peluk mama yuk Elma. Elma. Halo Elma. Iya. Oh, ini Elma anak Iya. satu-satunya? Iya. Masya Allah dah. Gimana Elma
Kalau Elma itu dong ngomong sama mama. Elma gimana? Kalau mamahnya sibuk nggak mamanya? Sibuk ya? Iya. Elma gimana? Nggak apa-apa kalau mamanya sibuk? Nggak apa-apa. Oh, biasa protes-protes juga nggak? Kok mama sibuk sih? Oh iya, Selalu karena pergi-pergi. iya kemarin saya ke Makassar itu hari Rabu. Terus dia nangis mau ikut, tapi kan saya pikir dia sekolah, jadi bilang nanti setelah libur. Jadi saya ke Makassar sama teman-teman yang teman saya kuliah. Tapi karena itu kepikiran terus, makanya kemarin saya suruh ke Makassar, bilang iya ndak apa-apa nak ke Makassar Meki. Jadi dia baru kemarin datang. Oh. Nanti jalan-jalan Elma ya. Iya. Elma cita-citanya apa nih Elma? Dokter. Cita-citanya toh jadi dokter kandungan supaya bisa membantu ibunya. Jadi kalau ada pasiennya ibunya rujuk ke dokternya nih. Masya Allah, luar biasa loh Elma. Amin amin. Banyak yang mendoakan insya Allah ya bisa lebih lagi dari ibu begitu. Elma bangga nggak sama mama? Panggil apa sih? Ibu. Ibu bangga sama ibu? Sayang sama ibu? Peluk dong kalau sayang. Oke, luar biasa. Apa nih harapannya buat Elma, Bu Bidan? Ya, harapannya semoga bisa selalu mengerti dengan pekerjaan ibunya yang mungkin waktunya sedikit, tapi kan demi masa depan. Maksudnya saya juga membuang waktu tidak sia-sia, tapi waktuku itu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dukungan suami juga luar biasa. Iya. Tadi masuk studio, mah jangan grogi gitu. Iya. Iya. Gimana Alhamdulillah. dukungan suami? Iya, selalu mendukung yang terbaik untuk istrinya. Apalagi dia bangga sekarang karena terkenal, viral. Tapi berkat dia juga saya bisa viral karena kebetulan kan kemarin waktu nyebrang sungai itu kan sebenarnya diantar, tapi ndak tahu kenapa saya bilang di situ aja lihat saya nyebrang kalau bisa video. Tapi ndak sengaja juga dia kirim ke teman yang kebetulan wartawan. Dari situ semua media tertarik untuk maksudnya untuk tahu tentang tentang situasi saya di desa seperti apa. Ini setelah viral gimana Bu Bidan? Tapi kita boleh terima juga ya penelpon, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung juga. Silakan untuk Anda yang mungkin ingin ngobrol-ngobrol sama Bu Bidan kita yang luar biasa ini. Halo, assalamualaikum. Ya halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana nih? Kak Harudin Beta di Kabupaten Jeneponto. Pak Karudin Beta di Jeneponto. Tadi dengar obrolan kita, Pak Karudin? Ya dengar ini, Bung. Silakan ngobrol Assalamualaikum. langsung. Bidan Mega Armini. Wah, langsung tahu loh namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cantik sekali nih tempat tugasnya, Ibu. Triple B. Ya. Untuk Jai. Untuk Cani. Bone. Oh, triple B katanya. Iya, triple B. Oh iya. Iya, B. Begini, Bu. Iya. Bekerja di desa terpencil dengan akses jalan dari rumah ke kantor atau sebaliknya. Menuntut keterampilan, keuletan, dan keselamatan. Apa kapitalitas ibu tidak mempengaruhi hubungan keluarga dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Kahar sudah bergabung. Anda yang lain ini mau tahu bagaimana sih tipsnya bagi waktu segala macam begitu ya, padahal sibuk. Anda yang lain barangkali yang masih ingin ngobrol-ngobrol dengan Ibu Bidan desa kita, silakan masih boleh di 082133339440. Kalau baca begitu di media sosial Bu Bidan, wah Masya Allah, katanya salut, banyak yang mendoakan juga Bu Bidan, banyak yang mendoakan sehat segala macam begitu. Dan ini juga ada yang mengatakan jangan sampai settingan katanya. Ini boleh dijelaskan nggak? Padahal ini memang alhamdulillah bukan masa bertaruh nyawa, cuma ingin sebuah
untuk viral. Kalau prinsip saya itu tidak mungkin orang yang ada di Desa Bontojai tahu persis seperti apa perjuangan saya, apalagi sudah 12 tahun. Mungkin ada lebih dari itu perjuangan saya. Bahkan lebih begitu. Lebih dari perjuangan itu. yang lebih apa sih Bu Bidan? Yang lebih itu ketika melewati hutan belantara di tengah malam hujan deras. Terkadang saya hujan, maksudnya basah kuyup sampai di rumah warga. Seperti itu. Masya Allah. Dan apalagi hutan, kita tahu hutan kan banyak, ada ular, ada macam-macam. Rasa takut gimana Bu Bidan? Ya, karena melawannya itu dengan ucapan bismillah saja demi menyelamatkan 2 nyawa. Apalagi ibu yang ingin melahirkan. Dan insya Allah ini jadi pahala, ladang pahala juga ya buat Bu Bidan, jadi pahala jariah insya Allah. Dan mudah-mudahan anak-anak yang dibantu proses persalinannya ini jadi generasi yang lebih baik lagi di masa mendatang. Itu harapannya. Bu Bidan, nanti kita masih ada segmen akhir nih setelah viral dan kabarnya sudah diundang kemana-mana begitu ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan, dan pendengar, untuk Anda yang masih terus bersama kami di segmen akhir kebersamaan kita masih bersama Bidan Mega Armini. Kami kembali sesaat lagi. Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire! Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia. RRI Playgo. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3, Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Net, tonton apa yang Anda dengar, RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Pro 1, kanal inspirasi. Terima kasih Anda masih terus bersama kami, dan kita di segmen akhir masih bersama dengan Bu Bidan. Udah nggak nangis Bu Bidan? Iya. Bu Bidan tuh nggak nangis, nggak takut kalau misalkan harus jalanan terjal, hutan, malam. Tapi kalau soal orang tua, udah langsung mewek ya. Salam buat orang tua yang luar biasa. Masya Allah. Ya. Baik. Nah Bu Bidan, ini setelah kemudian viral gimana? Ada yang menghubungi kah, atau ada bantuan kemudian dari pemerintah, atau kabarnya juga sudah sering diundang juga begitu ya di TV nasional, dan juga akan ke Jakarta. Ada dialog khusus gitu. Kan baru diajukan, semoga terpilih nanti untuk di acaranya Kiss Candy. Doakan semoga terpilih supaya bisa menginspirasi semua betul. wanita-wanita di Indonesia. Masya Allah, bahwa ternyata ada wanita
heroik gitu ya, yang luar biasa, nggak takut begitu, dan ini masya Allah dengan tanggung jawabnya, perjuangannya begitu untuk keselamatan masyarakat di pedesaan. Tidak, itu semua tidak terlepas dari dukungan orang tua, dukungan dari Kepala Puskesmas Bontocani, terkhususnya Andi Marsuki. Terima kasih atas selama ini sudah memberikan motivasi untuk saya sehingga saya bisa bekerja lebih amanah lagi di desa. Apalagi sekarang diusulkan lagi untuk jadi maksudnya untuk bidang untuk menginovasi untuk bidang ke depan. Masya Allah. Dan tentunya Elma nih dan juga ayah ya yang selalu ngedukung kemana-mana begitu ya. Dan ini ke depannya seperti apa? Apa harapan Bu Bidan sendiri? Harapannya untuk pribadi gimana? Harapannya ke depan semoga setelah selesai kuliah, apalagi sekarang saya kuliah di Megareski, saya bisa pengetahuan saya tentang kebidanan itu bisa lebih lagi agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, masyarakat lebih puas lagi dengan pelayanan saya. Semoga ke depan bisa menjadi bidan teladan. Kalau bisa nanti kan sekarang sementara proses untuk pengajuan bidan teladan, semoga inovasi saya bisa melahirkan inovasi yang bagus untuk masyarakat, terkhusus masyarakat Bontocani, Kabupaten Bone dan seluruh bidan yang ada di Indonesia. Setelah viral, bantuan dan dukungan dari pemerintah atau orang-orang yang kemudian menghubungi, kalau baca begitu ada yang komen juga, tolong dong nomor teleponnya Bu Bidan gitu, ada di YouTube, mau ngasih bantuan kendaraan apa gitu di medan yang berat. Oh, alhamdulillah kalau ada. Namanya itu pekerjaan pasti banyak kendala-kendala, banyak kebutuhan-kebutuhan, tapi kami berusaha jangan kendala itu tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti kan kita ketahui itu di Bontocani letak geografisnya memang cukup terjal, tapi bukan berarti mengurangi pelayanan kami ke masyarakat. Kami itu terus berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena di Bontocani itu alhamdulillah solid antara lintas sektor dari kecamatan, dari dan Ramil, Kapolsek, pokoknya semuanya kompak. Jadi tidak adalah kendala-kendala mengenai maksudnya apalagi bidan tengah malam. Keselamatan kan pasti kita tidak tahu bagaimana keselamatan kalau tengah malam, tapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik semuanya terlaksana. Nah ini tadi yang bertanya juga nih, yang mungkin para wanita di luar sana yang terinspirasi juga dengan Bu Bidan begitu ya. Nah sekarang tambah lagi nih aktivitasnya, kalau ngelihat kan udah tampil di TV-TV nasional, diwawancara segala macam, mau ke Jakarta, terbang lagi nih ke Jakarta di media-media begitu. Dan ini pengalaman baru. Pengalaman baru diundang ke RRI. Terus media-media lain. Karena kemarin kan baru yang di Jakarta itu kan baru usulan. Usulan itu kan masih menunggu. Tapi udah lihat di beberapa TV nasional loh. Oh iya. Muncul di YouTube rame tuh Ibu Mega Armini begitu ya. Dan live-nya kemarin kan melalui Zoom. Kalau sekarang kan live langsung. Jadi baru pertama kali jadi sedikit grogi. Walaupun pengalaman pertama tapi luar biasa, menjawabnya juga lancar gitu. Bukan hanya lancar pada saat proses persalinan. Tapi luar biasa, sangat menginspirasi tentunya. Bidan itu harus banyak bicara juga. Oh, Masya Allah. Harus banyak bicara. Kan kalau diam dengan masyarakat kita tidak tahu keluhannya seperti apa. Pokoknya bidan itu harus mengorek biar sakit perut, biar masalah makannya ditanya, sudah makan apa, pokoknya segala-galanya. Terus menghadapi orang yang udah grogi, panik, tahan, tarik nafas. Oke, makasih banyak Bu Bidan untuk cerita-cerita inspiratif yang sudah dibagikan. Banyak tentu yang terinspirasi, semoga lebih banyak lagi dan
banyak yang mendoakan. Insya Allah juga Bu Bidan, mudah-mudahan tadi harapan pendengar kita Bu Bidan jaga kesehatan, sehat-sehat selalu tentunya, dan mudah-mudahan apa yang diharapkan ini bisa terwujud di masa mendatang, khususnya pengembangan yang lebih baik lagi untuk Bonto Jai ya, Desa Bonto Jai. Salam buat orang tua di rumah Bu Bidan dan juga Elma, terima kasih ya sudah tuh Elma boleh nongol di kamera tuh Elma ya. Nah peluk dong mamanya Elma gitu dong, Elma sama cantiknya nih sama mama nanti jadi dokter apa? Kandungan ya. Amin ya robbal alamin. Tapi nanti ikut mama tuh belajar. Oh gini tuh ternyata caranya. Iya sering kalau pergi kasih melahirkan. Ya. Nanti setelah ini bantu melahirkan ya. Istri saya Elma ya. Makasih banyak Bu Bidan. Elma makasih banyak dan keluarga. Mudah-mudahan sehat selalu dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pendengar demikian persamaan kita bersama Ibu Bidan Mega Armini, Ibu Bidan Desa Bonto Jai, Kecamatan Bonto Cani, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kita cukupkan sampai di sini sesi pengaruh utama gender, dan selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Satu Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dinamika olahraga. Kroasia menang, Prancis imbang lanjutan sepak bola UEFA National League 2022. Protes Chili ditolak, FIFA pastikan Ekuador aman tampil di Piala Dunia 2022. Timnas Indonesia semangat raih kemenangan kedua melawan Jordania kualifikasi Piala Asia. Presiden Joko Widodo kemungkinan besar hadir Persis Solo versus PSS laga pembuka Piala Presiden 2022. 4 wakil Indonesia kembali berjuang di semifinal turnamen Indonesia Master 2022. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik akan kami ketengahkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juni 2022 bersama saya Aska Ariska. Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari arena sepak bola. Prancis ditahan imbang Austria 1-1 dalam lanjutan pertandingan ketiga grup 1 UEFA National League 2022-2023 di Ernst Happel Stadion dini hari tadi.
Pada jalannya laga, pasukan Didier Deschamps tampil dominan dan lebih ofensif sejak awal laga. Namun Austria main efektif. Prancis tertinggal terlebih dulu setelah pemain Austria Andreas Weimann menciptakan gol di menit ke-37. Prancis baru bisa mencetak gol balasan melalui aksi Kylian Mbappe menit ke-83. Gagal meraih poin penuh. Sebelumnya pelatih Austria Ralf Rangnick telah menilai Prancis merupakan tim yang kuat dan sulit untuk ditaklukkan. 3 Tage später oder 4 Tage später auch gegen Frankreich oder aus Lawan Prancis atau dari perspektif Denmark lawan Kroasia, mereka adalah tim yang kuat di lapangan. Dan saya ingin sebanyak mungkin memberi pemain saya kesempatan sekarang dalam kompetisi ini, tapi juga masih pertimbangan saya. Dan itu istimewa dalam permainan ini. Chance geben und sie auch in diesem Wettbewerb dann eben auch sehen. Das ist sicherlich auch nochmal eine Überlegung. Deswegen ist es schon ein bisschen was Besonderes jetzt in diesem Spiel. Hasil imbang ini cukup baik bagi Austria yang berhasil mempertahankan posisi di peringkat 2 klasemen sementara grup 1 UEFA National League A. Sedangkan Prancis makin tertahan di dasar klasemen dengan 2 angka. Pimpinan klasemen Denmark mengoleksi 6 angka meskipun sempat tunduk dari Kroasia 0-1 dini hari tadi. Hasil pertandingan UEFA National League lainnya, Belarusia menghadapi Kazakhstan 1-1, Andorra melawan Liechtenstein 2-1. Kita menuju ke Swiss. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA dipastikan mengamankan jatah tiket Ekuador ke Piala Dunia 2022. Namun menolak protes Chili yang menuduh La Tricolor menurunkan pemain ilegal selama kualifikasi. Hal itu terkait Byron Castillo, pemain yang bersangkutan disebut menggunakan paspor dan akta kelahiran palsu untuk membela Ekuador. Ia diduga lahir di Kolombia pada 1995, 3 tahun lebih cepat dari data di administrasi Ekuador. Chili langsung mengajukan protes pada Mei lalu dan meminta seluruh pertandingan yang dimainkan Castillo, FIFA wajib menganulirnya. Selama kualifikasi Piala Dunia 2022, Byron Castillo tercatat 8 kali tampil termasuk 2 kali melawan Chili. Hasilnya Ekuador tercatat menang sekali dan imbang sekali di 2 laga itu. Terkait informasi ini semua, akhirnya FIFA dan pernyataan perannya dini hari tadi mengatakan setelah menganalisis pengajuan semua pihak terkait dan mempertimbangkan semua elemen yang diajukan sebelumnya, Komite Disiplin FIFA telah memutuskan untuk menutup proses yang dimulai terhadap Federasi Sepak Bola Ekuador. Tim nasional Indonesia kembali fokus untuk dapat meraih poin penuh saat melawan Jordania dalam lanjutan pertandingan kedua fase Grup A kualifikasi Piala Asia 2023 di Stadion Jaber Al-Ahmad dini hari nanti. Pemain tengah Mark Klok usai membawa timnas Indonesia meraih kemenangan atas Kuwait 2-1 mengatakan hasil laga pertama menjadi modal dan semangat untuk melawan Jordania. Tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa menang di kualifikasi Piala Asia 2023. Ya, kalau saya sudah bicara dengan tim, kita ada meeting. Kita jangan datang ke sini untuk main-main aja. Kita mau menang, kita mau lolos ke Piala Asia. Kita sudah tahu, sudah 15 tahun kita tidak dapat lolos. Dan ya, ekspektasi kita pasti kita lolos. Kalau kita tidak percaya diri, pasti tidak bisa menang juga. Jordania merupakan tim unggulan di Grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia memang kalah jauh dari Jordania dari segi ranking FIFA. Skuad Garuda saat ini berada di urutan ke-159, sedangkan Jordania di posisi ke-91. Partai melawan Jordania akan menentukan nasib timnas Indonesia. Jika mampu meraih kemenangan, kemungkinan besar skuad Garuda akan berlaga di putaran final Piala Asia 2023.
Oleh karenanya, skuad asuhan Sinteyong akan menggunakan formasi 3-4-3 mengandalkan Rio Sadil Ramdhani, Muhammad Rafli, Stefano Lillipali di lini depan melawan skema permainan arsitek Adnan Hamad yang hanya mengandalkan satu striker, Ali Olwan 4-2-3-1. Pendengar, tak kalah bergengsi, Stadion Gelora Bandung Lautan Api hanya membuka kuota 15.000 penonton pada saat pertandingan di Grup C Piala Presiden 2020.